Jadi saya melihat Pak, sebenarnya kalau secara alam sebenarnya cukup kaya Pak, secara alam Pak. Iya. Nah cuman sekarang ini adalah masalah bagaimana membangun etos masyarakat kita Pak, dan pemerintah kita bagaimana melihat peluang ini gitu Pak ya, peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi boleh kita mengeksploitasi alam kita, tapi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dua Komara PPM Saserasi Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih buat sahabat di Start FM, Anda masih bersama kami, dan sekaligus kami mohon maaf siaran kami terhenti sejenak karena arus listrik di sekitaran studio kita terputus. Sahabat di Start FM terganggu sedikit untuk Anda, maka kami mohon maaf atas ketidaknyamanan para sahabat pendengar kami semuanya. Masih kita di ruang Paslah bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Mandailing Natal Pak Rinaldi MSI, yang kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Bagi kamu yang ingin ikutan gabung untuk bertanya atau berkomentar, silakan aja Anda bisa tulis di kolom komentar laman Facebooknya Radio Star 102,6 FM Panyabungan, atau mungkin langsung lewat WA 081291721177 juga nomor WA-nya. Silakan aja Anda bisa pergunakan nomor itu, siapa tahu mau berinteraksi langsung dengan Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi, makasih ya, masih betah ya di studio ini ya. Tadi terganggu tadi sedikit siaran kita ya. Ya Pak. Nah, sahabat Start FM, kebulatan tekad dan keyakinan kuat itu akan mendorong kita untuk mencapai apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Nah, seorang Pak Rinaldi ini telah melewati banyak hal untuk sampai pada titik saat ini ya. Pada titik saat ini yang dimaksud adalah berkarir di birokrasi, yang lebih spesifiknya adalah di Badan Pusat Statistik ya, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, baru-baru ini kan ada sensus online nih. Kita agak ke profesi sedikit saja. Boleh, Pak, boleh. Ini sensus online untuk Mandailing Natal ini sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat? Ya. Untuk sensus online ini Pak, kita sudah berusaha maksimal untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui perangkat-perangkat yang ada. Jadi perangkat yang saya gunakan itu adalah tentu pemerintah daerah juga ya, melalui koordinasi saya dengan Pak Bupati, Pak Sekda, ya, kemudian koordinasi dengan seluruh kepala dinas, koordinasi dengan seluruh camat, dan akhirnya kita melakukan yang namanya Rakorcam, rapat koordinasi kecamatan, yang kita undang itu adalah seluruh kepala-kepala desa dan lurah. Nah, kita berharap pada saat itu kepala desa dan lurah ini benar-benar mau ya untuk menginformasikan sensus penduduk online ini ke warganya, apakah itu melalui kadusnya, apakah melalui kepala lingkungannya, gitu Pak ya. Tapi ya itulah Pak, dinamika kehidupan itu ada yang cuek, ada yang memang oke. Tapi gitu, tidak Pak. membuat rasa rasa surut semangat untuk terus melakukan pendataan secara online itu ya? Tidak Pak, kita tidak coba merubah sikap atas apa sikap yang dibuat orang lain. Respon masyarakat itu ya. Kita nggak boleh gitu Pak ya. Kita harus tetap melihat mungkin kita juga punya banyak kelemahan gitu Pak ya. Jadi memang kalau saya lihat gini Pak, di Madinah ini Pak kebetulan kan wilayahnya nomor 2 terluas se Sumatera Utara ya. Kemudian juga di beberapa desa itu ada yang nggak ada sinyal gitu Pak ya. Sinyal sama sekali ya. Bahkan di ibu kota kecamatannya pun ada yang sinyalnya itu sangat susah gitu Pak ya. Cari ini dulu ya, cari pohon tempat dulu gitu Pak. Naik sedikit ke atas gitu ya. Jadi tentu kita berharap di sini di kecamatan-kecamatan yang memang tidak ada kendala itu. Tetapi hasilnya itulah Pak, kita untuk Sumatera Utara itu responsi kita secara persentase Pak ya. Persentase dari wilayah lain juga ya di Sumatera Utara. Terus terang aja Pak, kita apa adanya Pak. Yang buruk kita bilang buruk, yang baik kita bilang baik gitu Pak ya. Kita nomor 2 corot Pak. Nomor 2 corot di Sumatera Utara.
Itu coret itu apa itu dari bawah gitu? Dari bawah, Pak. Jadi balik persentasenya kita 5,43%. Itu baru setingkat partisipasi masyarakatnya gitu. Ya, baru tingkat partisipasi yang bukan hasilnya kan? Bukan. Tingkat partisipasi. Jadi di situ Pak bisa kelihatan Pak masalah kemauan aparatur yang kita ajak untuk koordinasi ini dan kemauan masyarakat Pak. Di situ nampak Pak. Jadi saya melihat gini Pak ya. Berbeda dengan yang kalau saya pandang Tabaksel Pak ya. Itu memang Sidempuan sama Madinah yang jelek tingkat partisipasi masyarakatnya. Sedangkan Tapsel kemudian Palas Paluta itu bagus ya. Lihat gitu. Padahal kan kulturnya sama nih ya. Kultur Tabaksel ini maksudnya dengan Paluta, Palas ini kan sama aja sih sebenarnya. Adat istiadatnya, pendekatannya gitu, sosialnya gitu kan. Tapi kalau saya bilang beda Pak. Beda ya? Beda Pak. Antara kita dengan yang di sana itu beda Pak. Di mana apanya gitu? Kenapa saya kurang paham budaya Pak, tapi pernah Pak Bupati cerita sama saya. Dia manggil saya adik. Adik biar tahu di Madinah ini kita banyak yang raja-raja ini katanya. Jadi kalau untuk istilahnya disuruh gitu Pak ya. Agak susah ini katanya. Harus menemukan metode yang ini gitu ya. Saya teringat juga ngomong Pak Bupati, mungkin juga saya ada salah cara untuk komunikasi gimana Pak ya. Gitu ya. Itu yang saya kurang ini juga. Dan kemudian memang di Palas Paluta itu memang saya lihat respon kepala desa dan camatnya bagus Pak di sana. Itu gitu, ya. Iya. Berarti lebih bagus di sana responnya gitu ya. Sementara kita di sini dianggap itu kan BPS gitu kan, kegiatannya kegiatan kalian lah itu gitu Pak. Padahal kita ini sangat membutuhkan koordinasi dengan aparatur setempat gitu Pak. Jadi sebenarnya saya minta tolong juga ini untuk para teman-teman yang di struktur pemerintah daerah. Ya kalau namanya kegiatan nasional itu Pak nggak bisa itu kegiatannya itu kegiatan BPS Pak. Tidak bisa dipandang secara parsial gitu ya. Ini kegiatan nasional utuh ya. Harus ya pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk mensukseskannya itu ya. Karena di wilayahnya masing-masing. Karena di wilayah masing-masing. Kita kan hanya operator namanya Pak. Gitu. BPS ini ya operatornya gitu. Tapi kalau orang yang kita operatorin itu nggak bisa bergerak, ya kita mau bilang apa gitu Pak. Dan itu juga keperluan dan kepentingan daerah itu juga ya. Artinya hasil dari sensus ini gitu kan, supaya tahu mana yang harus dilakukan oleh pemerintah. Finalnya iya Pak. Finalnya begitu ya. Finalnya udah pasti Pak. Karena gini Pak ya. Sensus penduduk sekali ini kan agak beda Pak. Bedanya dengan sensus penduduk yang lalu-lalu. Bedanya itu kalau sensus penduduk yang lalu itu kan Pak, semuanya itu kan tidak ada terkoneksi Pak. Artinya itu memang kita lakukan dengan metodologi dan cara kita sendiri gitu Pak ya. Sekarang ini kan kita harus terikat dengan data dari Dukcapil. Jadi makanya Pak, sensus penduduk online itu untuk masuknya itu kan melalui NIK dan nomor KK. Nah jadi kan Pak, karena Pak Presiden kita ingin ada satu data kependudukan Indonesia, makanya kita kolaborasilah dengan Dukcapil. Jadi kita gunakan database-nya data Dukcapil Pak. Gitu ya. Makanya kita tahu Pak. Tapi kan banyak sisi kelemahan data yang ada ini. Buktinya ini kan yang sering terjadi keributan ketika menggunakan data. Apakah ia bantuan tunai, bantuan bansos apa dan segala macam itu terkendala yang di sensus yang ini, yang menerima yang ini begitu. Itu sisi lain lagi Pak. Jadi kalau sensus ini dia murni untuk melihat demografi dan fakta penduduk saja Pak. Oh gitu ya. Nah, kita tidak ada kaitan tidak ada kaitan ya. Kalau BPS itu tidak ada kaitan dengan pendataan yang terkait dengan yang dari Dukcapil. Karena tadi hanya bukan Dukcapil Pak, Dinas Sosial Pak. Dinas Sosial ya. Ini dengan memakai data dari Dukcapil ya. Iya, kita data dasar kita sekarang ini kalau sensus penduduk adalah data Dukcapil. Dukcapil ya. Betul Pak. Oke. Nah, dari statistik apa perbedaan yang mendasar misalnya? Masyarakat Mandailing Natal, Sidempuan kan secara umum saja sih sebenarnya sisi mana yang harus dikejar untuk mencapai kesejahteraan itu seperti yang diharapkan oleh negara gitu. Kesejahteraan Pak ya? Iya, terkait dengan kesejahteraan yang sangat mendasar itu antara Mandailing Natal, Sidempuan, Palas, Paluta begitu. Jadi saya melihat Pak sebenarnya secara alam ya Pak ya. Kalau saya
keliling-keliling gitu Pak ya. Selama 9 bulan di sini. Kita ini sebenarnya kalau secara alam sebenarnya cukup kaya Pak, secara alam Pak. Iya. Nah, cuman sekarang ini adalah masalah bagaimana membangun etos masyarakat kita Pak, ya. Membangun etos masyarakat kita dan pemerintah kita bagaimana melihat peluang ini gitu Pak ya. Peluang untuk apa istilahnya ya? Pembangunan berkelanjutan. Jadi boleh kita mengeksploitasi alam kita, tapi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan gitu Pak. Jadi misalnya Pak ya, misalnya kan kita di sini ada produk unggulan Pak. Produk unggulan ya. Nah, produk unggulan ini, nah saya kan nggak tahu Pak ya, bisa nggak pemerintah kita itu betul-betul menciptakan roadmap-nya Pak. Roadmap-nya itu dari awal sampai dia ke pemasaran akhir dan siapa pasarnya itu harus bisa direncanakan duluan Pak. Dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi kalau saya lihat Pak ya, saya sebenarnya pernah juga Pak dulu sebelum jadi struktural Pak ya, bergabung dengan konsultan-konsultan Pak swasta. Jadi konsultan swasta itu ada itu permintaan dari pemerintah daerah itu untuk membuat roadmap produk unggulan daerah mereka gitu ya. Maka konsultan inilah merancang Pak sebenarnya. Jadi pemerintah tinggal melaksanakan kalau dari hulunya begini, ini yang dibuat, lanjutannya kemana, ini yang dibuat, lanjutannya kemana, ini dibuat sampai ke yang akhir Pak. Jadi seluruh stakeholder dinas itu digunakan Pak untuk memaksimalkan potensi produk unggulan daerah kita tadi Pak. Jadi terintegrasi dia misalnya. Iya, seperti itu Pak. Koordinasinya jelas. Nah itu tadi semua itu kan dipakai datanya itu dari hasil BPS itu ya. Nah jadi gini Pak, kalau datanya Pak ya, BPS itu dia hanya menghasilkan data dasar. Data dasar ya. Data dasar. Sedangkan data sektoral itu harus dihasilkan dari OPD kita, organisasi perangkat daerah kita. Jadi sebenarnya gini Pak, yang kurang disadari oleh pemerintah daerah kita ini adalah bahwa pemerintah daerah itu juga menjadi ujung tombak untuk menghasilkan data sektoralnya. Nah terkadang Pak kita dalam mengumpulkan Mandailing Natal dalam angka itu kan bukunya kan Pak tidak hanya berisi data dasar, tapi juga berisi data sektoral. Data sektoral. Nah kadang-kadang kita kumpulkan itu ke seluruh teman-teman kita yang OPD, terkadang itu tadi tuh Pak. Dapat data validnya gitu ya. Datanya kadang-kadang apa adanya, nggak konsisten gitu Pak ya. Jadi itu kendala-kendala kita dan memang Pak Presiden telah menggulirkan Perpres satu data Indonesia itu, di mana setiap data sektoral yang akan dikeluarkan itu dia ada mekanisme tertentunya Pak. Dan itu yang sedang mau kita jalankan. Tapi pada saat itu saya sedang koordinasi dengan Bapeda, dengan Kominfo. Nah muncullah COVID ini Pak, sehingga agak tertunda dulu. Nah dari data itu, data dasar, kemudian data sektoral yang mungkin sudah diolah atau dikelola oleh BPS. Nah output itu apa yang kita dapat, misalnya apa yang bisa kita persembahkan pada masyarakat, apa menjadi produk unggulannya, kemudian kondisi daerahnya seperti ini, apa namanya itu arealnya di sini seperti ini gitu. Ada nggak itu yang sudah dikelola itu di BPS gitu yang diberikan kepada masyarakat gitu? Ya, jadi gini Pak ya, kita itu kan Pak menghasilkan produk berbentuk publikasi. Publikasi ya. Ya, buku-buku gitu Pak buku-buku, ya. Yang isinya tabel-tabel semua. Tabel sama data-data gitu kan? Iya, tabel itu data-data Pak. Ya. Nah, buku atau tabel data-data itu ada berbentuk fisik buku yang ada di pusat pelayanan kita, di perpustakaan kita. Juga kita upload di website kita. Langsung di situ. Langsung. Kelihatan. Dan semua orang yang membuka website kita bisa mendownloadnya secara gratis. Secara gratis Pak. Nah persoalannya adalah kita sering Pak dalam hal rapat gitu Pak yang merencanakan sesuatu, kita tidak buka data Pak. Jadi kita sering itu rapat merencanakan sesuatu itu, yang kita ungkapkan itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran itu kan Pak, kalau secara surat kabar itu kan masih opini Pak. Opini ya. Nah sementara kan kalau untuk perencanaan itu kan harus butuh data Pak, fakta Pak. Jadi faktanya apa? Jadi seperti gini Pak ya, kadang-kadang saya sering ke kecamatan Pak ya, misalnya musrenbang di kecamatan gitu Pak ya. Jadi kan itu merencanakan Pak. Merencanakan ya. Nah jadi kebanyakan itu output yang dihasilkan itu adalah kemauan
gitu Pak, bukan fakta gitu Pak ya. Ini contoh Pak ya. Iya, bukan fakta dan hasil study gitu ya, artinya hasil penelitian ya. Ini contoh Pak ya. Misalnya hasil musrembang di sebuah kecamatan, misalnya Pak ya, mereka bersepakat membangun pasar, misalnya Pak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pasar itu sudah optimal kalau dibangun Pak? Nah sekarang kan yang harus kita lihat itu seberapa banyak sih pedagang-pedagang di sana, dan pedagang-pedagang itu pedagang-pedagang apa saja, seberapa banyak produk hasil pertanian mereka, itu yang harus kita buka dulu Pak, baru kita bisa analisa, kita wajar nggak membuat pasar di kecamatan itu. Nah seperti itu kira-kira contohnya gitu ya. Nah itu data yang sudah valid, katakanlah begitu, ketika saya misalnya atau seseorang itu investor, kan dia butuh kan data-data itu. Betul, apa yang mau dia investasi di Mandailing Natal. Katakanlah kita menjadi produk kita adalah produk unggulan kopi. Saya itu dapat nggak itu kira-kira itu? Hasil itu ada nggak itu yang kita bisa melakukan, misalnya lobby atau melobi para pengusaha untuk menginvestasi di Mandailing Natal. Ini kan butuh data-data yang akurat itu. Nah, kalau Bapak sudah mengerucut ke situ, itu namanya itu data sektoral udah Pak. Itu sektoral berarti bukan dasar itu Pak. Domainnya di pemerintah. OPD. Pemerintah daerah. Iya, misalnya kalau kopi misalnya kan, domainnya itu masih harus di pertanian Pak kan? Di OPD pertanian. Kemudian pemasarannya, domainnya nanti di perdagangannya. Betul sektoral itu ya. Iya, sektoral Pak. Ya. Tapi kalau luas tanah yang cocok untuk kopi gitu ada gak di BPS itu? Itu juga kita sektoral ambil datanya dari sektoral Pak. Jadi kita gini Pak, kita misalnya gini Pak ya, nilai tambah yang dihasilkan dari tanaman itu Pak, itu boleh kita ini misalnya untuk membentuk perekonomian Pak ya. Sensus pertanian inilah misalnya. Ekonomi Pak. Ekonomi. Maksud saya ekonomi. Jadi untuk misalnya melihat share perekonomian di Mandailing Natal ini kan Pak, itu namanya ada PDRB. Produk Domestik Regional Bruto, ya kan Pak ya. Itu kita yang menghitungkannya. Nah kita nanti combine mengambil data sektoral dengan mengambil data dasar kita, kita combine lalu kita hitung. Nah baru kita bisa menghasilkan NTB-nya sekian loh, gitu Pak. Jadi makanya kita bisa bilang bahwa di Madinah ini memang sektor pertanian itu adalah masih sektor penggerak pertanian Pak, yang penggeraknya belum masuk pada sektor produksi. Ya belumlah kita masuk ke industrinya Pak. Industri ya. Nah kalaupun industri Pak, itu industri-industri yang menggerakkan pertanian, yang menggerakkan ekonomi kita itu lebih banyak itu industri-industri besar Pak, yang dimana itu hanya menguntungkan segelintir orang saja. Nah inilah Pak sebenarnya bagaimana agar home industri atau industri kecil ini bisa lebih digerakkan Pak, untuk bisa berkontribusi dalam perekonomian gitu. Oke, baik. Ini tentunya yang melakukan itu sebenarnya untuk menyokong penggunaan menyokong pertumbuhan oleh daerah itu sendiri, termasuk pemerintah daerahnya. Jadi gini Pak, jadi BPS itu Pak, data dasar yang dihasilkannya Pak ya, selain tadi kita bicara penduduk Pak ya, penduduk dan segala macam parameter demografinya, itu bisa kita hasilkan Pak ya. Lalu masalah kesehatan Pak, ini makro-makronya saja Pak, istilahnya persentase orang yang mengalami keluhan kesehatan, gitu Pak ya. Kemudian juga apakah dia berobat pertamanya langsung ke tempat pengobatan yang disediakan atau dia hanya beli obat sendiri ya. Nah yang dilihat itu perilaku itu dapat Pak. Kemudian juga misalnya sektor pendidikan gitu Pak ya, berapa sekarang itu posisinya itu masih sekolah atau enggak, tamatan apa dia Pak. Jadi makanya kita nanti dapat misalnya angka partisipasi kasar pendidikan gitu Pak ya. Kemudian juga misalnya di kondisi pemukiman gitu Pak ya. Kita juga bisa nanti tahu berapa persen masyarakat itu yang menggunakan tempat buang air sendiri, berapa persen yang buangnya mesti di luar gitu Pak. Iya, itu yang jadi perilaku gitu Pak yang banyak kita ambil data dasarnya Pak. Tapi kalau misalnya mau melihat berapa banyak misalnya bukan penyakit, berapa banyak rumah kumuh misalnya Pak ya.
Nah itu kan Pak orang sektoral lah Pak gitu Pak. Itu orang Perkim lah itu ya, Perkim itu Pak akan itu ya ke situ kegunaannya. Baik, sahabat Istart FM, kita tanpa terasa memang sudah di ujung ini. Kembali kami ajak untuk Anda berpartisipasi. Silakan aja Anda bisa pergunakan line WA kita di 081291721177 atau boleh Anda menulis di kolom komentar laman Facebook kita nih, sahabat Istart FM di sini. Ya. Boleh Anda juga berkomentar di kolom Facebook ya, laman kita Radio Start 102,6 FM ini. Memang agak sedikit terkendala ya jaringan juga. Ini mohon maaf kita nih karena ada sesuatu hal kesalahan teknis. Nah, sahabat Start FM dimanapun Anda berada, kita akan melanjut dan berbincang dengan narasumber kita di segmen ketika ini selepas pariwara berikut ini. 102.6 FM